1 dan 2, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ada 2 poin yang kemarin kita bahas, yaitu soal Alkitab yang di situ tidak cukup kalau diartikan dengan Al-Qur'an, tetapi itu artinya adalah segala ketetapan Allah. Kemudian yang kedua adalah hudan lil muttaqin. Di samping pengertiannya adalah petunjuk yang sering menjadi misteri, karena petunjuk itu diberikan atau dicari. Nah, saya kemudian menggunakan analog. Analognya adalah tidak seperti mur dan baut, tetapi seperti susu hidayah itu. Air susu ibu yang pada dasarnya ingin diberikan oleh seorang ibu, tetapi anaknya juga harus mau, anaknya harus mencari. Kalau anak kambingnya itu mencari, dia searching, ya kan? Dia searching dulu, kemudian menemukan bahwa puting susunya itu ada di antara kaki belakang ibunya, induknya. Artinya dia mencari ke depan, ke tengah gitu, tapi kemudian ketemunya di belakang, karena ya secara fisiologis begitu. Nah, kalau dia mencari di depan aja ya nggak ketemu, gitu. Itu hudan. Kemudian ada perbedaan rasa bahasa antara di hudan lil muttaqin dengan hudan lin nas, maka harus kita pahami dengan benar. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita membaca tafsir Jalalain, kita baca tafsir ini, kita akan melihat bahwa ini adalah satu rangkaian, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca dengan lebih teliti lagi, kita renungkan lagi, bisa kita baca sebagai 2 rangkaian, tidak hanya satu rangkaian. Coba nanti kalian amati, kalian rasakan, ya. Contohnya begini, ini kalau di dalam tafsir Jalalain, alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang, ini kan jadi apa ini? Jadi apa di sini? Jadi apa? Badal? Badal atau apa? Boleh. Kemudian jadi apa lagi? Jadi naat. Bahkan ada yang mengatakan ini naat, yaitu orang-orang yang gitu. Al-muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Itu berarti kan sifatnya, ya kan? Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, beriman sapa mereka, alladzina. Yang dimaksudkan yu'minuna yusaddiquna, membenarkan sapa alladzina. Ingat kan? Kalian harus membedakan dengan baik antara membetulkan dengan membenarkan, ya. Ini kata-kata yang harus detail. Jadi tidak bisa ini diartikan dengan membetulkan, tapi harus diartikan dengan membenarkan. Membenarkan itu sebelumnya benar dan kita iakan. Tapi kalau membetulkan sebelumnya salah, kemudian kita jadikan benar, kita koreksi. Nah, ini adalah yusaddiquna, alladzina yusaddiquna, membenarkan sapa mereka, alladzina bil ghaibi, kepada yang ghaib. Bima, kepada sesuatu yang ghaib apa ma, ya. Ma-nya itu ghaib. Ghaib itu ya kemudian dimaknai dengan tidak kelihatan. Anhum, dari mereka. Bayane ma, ya. Bayannya ma ini apa? Minal ba'si, dari kebangkitan. Wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Jadi mereka percaya kepada yang ghaib. Nah, ini persoalan lagi. Bagi orang-orang dulu, ya, sebelum Islam, memang ini sangat ditekankan. Kenapa?
Kata mereka adalah orang-orang yang berparadigma materialisme. Ya, paradigma mereka itu adalah paradigma materialisme. Mereka tidak percaya kepada hari akhir, mereka tidak percaya kepada akhirat. Coba, mana paradigma bahwa orang-orang dulu itu zaman sebelum Islam, secara umum mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Mana itu? Misalnya ini ya, misalnya kalau kita lihat film Umar itu ada kisah Islamnya Utsman bin Affan. Ketika diajak oleh siapa yang ngajak Utsman bin Affan masuk Islam, siapa? Siapa? Kok Umar? Siapa? Abu Bakar. Karena dia sesama pedagang, ya, yang ngajak masuk Islam dia pedagang juga gitu, ya. Nah, kemudian ketika diajak itu Abu Bakar mengatakan, ayo kita ketemu dengan Muhammad, ya. Nanti kita akan dijelaskan tentang akhirat. Nah, Utsman bin Affan mengatakan akhirat mal akhirah itu. Al akhirah mal akhirah. Apa itu akhirat? Maka sesungguhnya ini di dalam Islam itu banyak kata-kata yang sebelumnya sudah ada, kemudian diideologisasi. Maka sering saya bilang pada kalian untuk menulis skripsi, menulis tesis tentang kata-kata di dalam Al-Quran yang mengalami ideologisasi. Sebelumnya sudah dikenal dengan makna A, tetapi kemudian setelah Islam mengalami perubahan makna, mengalami pergeseran semantik, ya. Nah, kemudian maknanya menjadi lebih luas, maknanya menjadi lebih dalam, tadinya teknikal menjadi ideologis dan lain sebagainya. Itu tadi kisah Utsman bin Affan dengan Abu Bakar ketika dia mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam, ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan itu di surat Al-Jathiyah. Coba buka surat Al-Jathiyah ayat 24. Al-Jathiyah halaman berapa? 501, juz 25 menjelang akhir. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Ini poin yang penting, ya, kita hubungkan dengan tadi itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad, ditekankan oleh Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian kalau di dalam hadis ada apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya, ya. Fal yukrim jaruhu, fal yukrim dhaifahu, dan lain sebagainya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu kan tekanannya di situ. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada kebangkitan. Seperti ini. Wa qalu di surat Al-Jathiyah itu ayat 24. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka berkata ing titik dua tanda kutip buka ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Itu titik tanda kutip tutup, ya. Ma hiya, tidak ada utawi ini iku illa hayatuna, kecuali kehidupan kami ad-dunya, yang di dunia, yang rendah itu, yang lebih rendah. Namutu, mati sapa kami, wa nahya, dan hidup sapa kami, wa ma yuhliku, dan tidak menghancurkan, tidak membinasakan na ing kami illa dahr, kecuali opo ad-dahr. Ad-dahr itu adalah masa. Nanti ada perbedaan antara ad-dahr, al-asr, al-waktu, as-sa'ah. Nah, nanti ada perbedaannya lagi. Al-ajal, ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, wa ma lahum, dan tidak ada iku lahum bagi mereka bidzalika, tentang itu mana? Itu mana? Ya, utawi min ilmin, ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin,
Oh ini opo ya? Opo min ilmin, ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Inhum, tidak ada utawi mereka iku illa yadhunnuna, kecuali hanya menduga-duga saja. Ya, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Orang yang tidak percaya kepada sesuatu yang gaib itu namanya apa? Ad-dahriyun. Ya, ini ad-dahriyun. Mereka adalah orang-orang yang pahamnya adalah materialisme, gitu. Tetapi apakah orang yang percaya pada yang gaib kemudian dianggap benar imannya? Belum tentu. Misalnya apa? Yang dianggap gaib apa? Misalnya orang yang percaya kepada yang gaib, yang tidak nampak, tetapi itu salah. Maka penekanan wa ma lahum bidzalika min ilmin itu juga penting. Mereka tidak punya ilmu tentang yang gaib, sehingga mereka terjebak kepada materialisme, gitu. Pahamnya adalah ad-dahriyah, gitu ya. Kemudian ada yang percaya kepada yang gaib, tetapi kalau tidak berbasis pada ilmu, ya sama aja. Kalau di dalam teori sosial modern misalnya ada apa? Animisme, dinamisme teorinya, ya. Tetapi kalau di masa lalu ya sudah ada. Contohnya bagaimana? Mereka percaya kepada yang gaib juga, gitu. Tetapi yang gaib itu tidak didasarkan pada ilmu, gitu. Mereka percaya pada yang gaib tadi itu, animisme, dinamisme tadi itu kan tidak didasarkan pada ilmu. Mereka percaya pada apa misalnya? Mereka percaya pada yang gaib. Ada yang percaya pada yang gaib, tapi tidak didasarkan pada ilmu, sehingga salah. Misalnya gimana? Surat An-Najm, coba buka. Surat An-Najm halaman kedua. Ya, surat An-Najm halaman kedua gimana? Surat An-Najm halaman kedua. Surat An-Najm halaman kedua. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Loh gitu. Mereka tidak percaya pada akhirat, tapi mereka percaya pada Allah ini. Ini masalah ini. Sebagian yang gaib mereka percaya. Ya kan? Loh ini varian-variannya banyak. Coba nanti diklasifikasikan. Kalau percaya pada Allah berarti kan sesungguhnya percaya pada yang gaib. Tapi ada yang lain lagi yang tidak dipercaya. Oke, bisa ditangkap? Ya. Itu seperti yang di surat An-Najm itu. Ya. Halaman ke-2 ya. Nah, coba itu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Halaman kedua surat An-Najm ayat berapa itu? 27. Innal ladzina la yu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna tidak beriman sapa mereka bil akhirati kepada akhirat. Iku la yusammuna, sungguh menamakan sapa mereka alladzina la yu'minuna, menamakan ing al malaikata malaikat tasmiyatal unsa, dengan nama-nama perempuan, ya, dengan nama perempuan. Artinya apa? Mereka percaya pada yang gaib enggak ini? Ini percaya pada yang gaib, ya. Percaya pada yang gaib sebagian, tetapi ada sebagian yang lain yang tidak dipercaya. Berarti mereka tidak percaya pada akhirat, padahal akhirat itu termasuk yang gaib. Kalau tadi itu kita bahas di sini nih, ini bagian dari kegaiban itu adalah al-akhirah. Nah, tetapi mereka juga percaya pada kegaiban yang lain, al-malaikah. Tetapi kepercayaan mereka tidak didasarkan pada ilmu. Makanya ayat berikutnya adalah wa ma lahum bihi min ilm. Gitu, ya. Mereka tidak punya ilmu. Iyattabi'una, tidaklah mengikuti sapa mereka, tidak mengikuti illa dzanna, kecuali ing dugaan saja. Wa inna dzanna, dan sesungguhnya dugaan, khabar inna iku la yugni, tidak bermanfaat, tidak mengkayakan arti aslinya, minal haqqi, dari kebenaran, tidak bermanfaat ing syai'an sedikit pun. Jadi dugaan itu enggak penting. Jadi dalam perspektif Al-Qur'an, dugaan itu enggak penting jadinya. Dalam perspektif Islam, paradigma Islam, dugaan itu enggak penting. Karena semuanya harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya berasal dari mana? Dari firman Allah, dari Al-Qur'an, gitu. Maka ini ya, kembali lagi ke sini. Jadi memahami ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, kita harus
mengacu pada konteksnya ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi tadi itu. Wa yuqimunas sholata. Jadi coba perhatikan dengan baik, ini yang saya inginkan agar kita ini ngaji dengan terstruktur. Kemudian kalian memastikan diri bisa. Nah, kemudian kalian bisa saya harapkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Ini kan masih banyak nih ya disciples yang belum masuk dalam lingkaran yang ini. Saya berharap nanti akan bertambah terus yang ada di sini ya. Di sana masih ada berapa kira-kira? 50-an ya. Masih ada 50-an yang belum bisa masuk sini. Jadi mereka harus kalian training ya setiap hari ilmu alatnya ya sehingga ketika masuk sini mereka sudah bisa mengikuti yang kita baca. Kemudian yang kedua, karena kita selalu menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kadang-kadang dekat posisinya, kadang-kadang kan jauh sekali. Kayak ini tadi ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi kita hubungkan dengan ayat di surat Al-Ahqaf, tadi Al-Jasiyah ya, Al-Jasiyah juz 25. Kemudian surat An-Najm juz 27. Nah, maka saya memberikan syarat tadi itu, saya kasih prasyarat. Prasyaratnya adalah menguasai ilmu alat dan atau. Nah, ini masih ringan nih. Mestinya dan bukan atau. Ya, yang di BA tadi loh, ya kan? Prasyaratnya adalah menguasai ilmu alat dan atau hafal Al-Qur'an 10 juz, itu minimal tuh, ya. Kalau belum begitu ya nggak bisa itu masuk sini. Caranya begitu. Jadi nanti mereka nggak ngantuk. Nah, yang kita sering saksikan adalah orang datang ke satu forum ilmu tapi ngantuk. Kenapa? Karena nggak nyambung. Karena nggak akan bertahan itu. Orang yang mengikuti sesuatu yang mereka nggak paham itu pasti nggak tahan kalau setengah jam itu. Setengah jam pasti sudah nggak tahan, pasti ngantuk itu. Ya, saya tidak ingin begitu. Nah, ini harus kita desain dengan baik agar betul-betul kita kuasai ini materinya ya. Nih, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimuna dan mendirikan sapa mereka mendirikan ing as-sholata salat dan mereka mendirikan salat. Ayatuna datang sapa mereka biha dengannya dengan salat bihuquqiha dengan hak-haknya salat. Misalnya apa? Hak-haknya salat itu. Ya, rukuknya harus benar ya. Kemudian sujudnya benar, duduknya itu kakinya harus berada pada posisi yang benar ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu kan beda posisinya gitu. Nah, itu harus didatangkan ya, haknya harus dilaksanakan dengan benar. Wa yuqimunas sholata ya'tuna biha bihuquqiha. Wa mimma ini berarti tadi konteksnya apa? Sifatnya orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat. Wa mimma dan dari segala sesuatu yang rozakna telah memberikan rizki sapa kami hum ing mereka ai a'toina memberikan sapa kami hum ing mereka yunfiquna menginfakkan sapa mereka fi taatillahi di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini kalau kalian jadikan sebagai sifat orang muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat ya, menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Menginfakkan itu ya sebenarnya tidak dibatasi, tergantung levelnya ya. Tetapi kalau di dalam fikih itu menginfakkan itu kan macam-macam. Menginfakkan ada sedekah, ada apa? Hadiah, ada zakat ya, infak itu. Kemudian ada lagi apa? Infak itu. Dari aspek dari aspek jumlahnya misalnya. Kalau memberikan itu tidak boleh lebih dari sepertiga misalnya. Tetapi kita sering lihat, sering membaca misalnya Abu Bakar itu memberikan hartanya semuanya. Abu Bakar semuanya, kalau Umar sebagiannya misalnya ya. Ya. Nah, tetapi Islam ini kan mengatur secara keseluruhan. Jadi kemudian dipahami sebagai hukum yang rigid ya. Ada sebagian yang memahami begitu. Kemudian tadi ya, kalau wasiat misalnya maksimal itu sepertiga saja ya. Memberikan harta ya jangan banyak-banyak. Nanti jangan sampai hartanya habis ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ini apa? Termasuk yang selanjutnya. Kalau kita baca selanjutnya jadi begini, walladzina, dan orang-orang yang gitu. Dan orang-orang yang yu'minuna, beriman sapa mereka, bima, kepada sesuatu yang kitab yang berarti ini unzila, diturunkan apa ma ilaika, kepadamu. Yang dimaksudkan diturunkan kepadamu Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Naninu lo kok nu gimana nih? Ya nih dong, kenapa? Bil Qur'ani walladzina yu'minuna bil Qur'anil ladzi unzila ilaika, begitu. Ya. Ya Al-Qur'ani berarti. Nah, kayak gini-gini jangan sampai salah. Karena itu yang diperlukan di dalam membaca kitab ada dua hal. Yang pertama adalah menguasai kosakatanya. Yang kedua adalah menguasai logikanya, gitu. Ya, kalau hanya menguasai kosakata aja ya itu orang awam namanya, bukan ilmuwan, ya. Nah, sebenarnya ini kita belum level ilmuwan nih. Kalian ini belum level ulama, ya. Bukan level ulama. Kita ini ya bukan level ulama gitu. Ulama itu ya levelnya wah luar biasa gitu. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Hadisnya berapa? 200.000 kali ya, itu baru disebut dengan ulama. Kalau baru begini-begini saja ya enggak bisa disebut sebagai ulama. Ya, logikanya harus benar. Kenapa? Kalau logikanya enggak benar ya jadi salah gitu. Ya, itulah sebabnya banyak orang yang bisa bahasa Arab awam, tapi kalau pulang kampung misalnya pergi ke Arab Saudi, di sana tinggal 2 tahun, pulang ya belum tentu jadi ulama. Kenapa? Logikanya ya bisa bahasa Arab tapi enggak memiliki logika yang baik. Nah, orang Indonesia ini dikritik ini, ada seorang ilmuwan di Jepang yang mengkritik logika masyarakat Indonesia secara umum, yaitu itu kritik, namanya kritik harus kita terima ya. Kemudian ada lagi misalnya Mukhtar Lubis misalnya kan sama mengkritik. Ya, bagaimana? Ciri manusia Indonesia misalnya. Ciri manusia Indonesia apa? Hipokrit. Kemudian apa lagi? Malas, menerabas, apalagi ada berapa itu cirinya itu. Nah, nanti cari lagi itu Mukhtar Lubis, pernah saya tulis tuh ciri-ciri manusia Indonesia. Yang bagus cuma satu, apa? Artistik, cuma artistik aja gitu, karena suka pakai batik kayak saya gitu. Orang Indonesia itu artistik berarti yang bagus cuma satu, yang lain itu negatif, malas ya kan. Nah gitu ya, suka tahayul, nah gitu. Nah itu termasuk bagian dari ciri manusia Indonesia ya. Nah ini kita dikritik ya, nggak usah saya sebut namanya kalau yang ini ya, karena ini nggak ada bukunya ya. Kalau ada bukunya bisa saya sebut namanya, kalau nggak ada bukunya nanti dikira saya mengada-ada gitu ya. Nah ini adalah kritik bagi kita bahwa logika kita ini banyak yang marah karena kita tidak dilatih berlogika dengan baik ya. Nah ini ya, sekarang tadi ini contohnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kalau logika kalian baik, maka kalian akan membaca dengan benar. Akan dibaca dengan Al-Qur'ani. Kenapa? Bima unzila ilaika. Enggak bisa dibaca nu, enggak bisa dibaca na. Nah gitu, enggak bisa dibaca Al-Qur'ana. Wama, dan sesuatu yang unzila diturunkan apa ma min qablika, dari sebelummu. Apa itu? At-Taurati. Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya, At-Taurat wal Injil. Berarti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini siapa alladzina ini? Siapa ini? Siapa ini? Loh, gimana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Siapa ini? Nah, coba kok umat Nabi Muhammad. Coba kalian lihat. Kalian lihat di tafsir apa ini yang ada di sini? Coba. Tafsir At-Tabari, Al-Baghawi. Nah, ini kemudahan kita sekarang. Yang punya tafsir-tafsir ini dulu cuma kiai-kiai besar. Sekarang ini santri baru hafal 10 juz saja sudah bisa menikmati ini akses
kepada kitab-kitab yang standar, yang relatif besar ya. Ini kitabnya gede-gede nih. Ya, relatif kitab dasar yang besar ya. Kitab Ibnu Katsir. Siapa itu yang di situ? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Siapa? Udah ketemu belum? Ayo. Coba. Di situ siapa? Misalnya di kitab apa? Udah ketemu belum? Yang kamu buka apa, Bil? At-Tabari misalnya. At-Tabari mengatakan yang di situ siapa? At-Tabari. Ya? Siapa? Oh, ini hadisnya banyak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Siapa yang di sini nih? Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ya ahlul kitab. Loh gitu. Ya. Ahlul kitab ini, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu kalau nanti pemahaman kedua. Karena ini kan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baru membaca ini sebagai sebuah satu rangkaian, sebagai sebuah rangkaian. Yang lanjutan tadi itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu satu rangkaian itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati dan kepada akhirat hum utawi mereka iku yuqinuna yakin sapa mereka alladzina ayya'lamuna mengetahui sapa mereka. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian tiba-tiba ulaika ala hudam mir rabbihim. Berarti ini pernyataan yang sebenarnya terpisah gitu. Paham enggak ini? Ulaika, kemudian dikasih penjelasan tuh. Ulaika utawi mereka itu, mereka yang mana nih? Al-mausufuna bima dzukira. Al-mausufuna, maka tadi saya mengatakan itu sifatnya jadinya, ya kan? Al-mausufuna, orang-orang yang disifati bima dengan sesuatu yang berarti apa saja itu? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum, ya. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada berapa itu poinnya? Ada 5. Ada 5. 1 2 3 4 dong, kok 5 dari mana? Ini kan satu itu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik kan satu. Oh, tambah satu wabil akhirati hum yuqinun ya. Jadi 5 ya, oke. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika bukan 6, 5 itu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika utawi mereka ya al-mausufuna bima dzukira iku ala hudam mir rabbihim, atas petunjuk. Ala hudan, atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan utawi mereka hum ya mereka iku al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Nanti kita bahas lagi nih. Kenapa disebut dengan al-muflihun? Ay al-faizuna, orang-orang yang beruntung bil jannati dengan surga, an-najuna yang selamat minan nari dari neraka. Nah, sekarang kita baca yang tadi kita baca sebagai satu rangkaian. Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta mereka, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Taurat Injil, dan percaya atau meyakini kepada akhirat gitu. Nah, sekarang kalau kita putus sekarang, al-muttaqin itu hanya sampai wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa dipahami? Bisa? Karena al-muttaqin kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, sampai di situ? Itu bisa kan? Kalau sampai di situ titik gimana? Kan enggak ada masalah. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu satu rangkaian sendiri. Kenapa begitu? Kalau saya
cocok kepada yang kedua atau yang ketiga nanti. Yang ketiga adalah dimulai lil muttaqin titik gitu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata sampai ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu satu rangkaian. Paham? Kenapa? Ada ulaika ala hudami rabbihim. Kan yang atas sudah ada tadi itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Paham? Paham ya? Udah nangkap maksud saya? Aulia nangkap enggak? Hah? Nah, nanti makanya dibahas. Setelah kajian begini ini kalian bahas. Ya. Karena tadi memerlukan logika yang kuat. Paham ya ini ya? Ya. Coba kalau kita mulai sekarang. Hudal lil muttaqin titik situ. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin ini. Ini adalah awal kalimat. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab Taurat dan Injil, kepada akhirat. Mereka itu berada pada petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Gitu kan? Paham? Oke. Yang kedua berarti kan? Ya. Dan yang ketiga ini udah berarti ini. Ya. Paham ya? Berarti rangkaian mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai ulaika ala hudami rabbihim itu kalian pahami dengan pola yang pertama tadi sebagai satu rangkaian. Itu juga memberikan pengertian. Hanya saja terjadi pengulangan. Pengulangannya apa? Hudan. Ulaika ala hudamir rabbihim. Tapi kalau kalian jadikan sebagai dua rangkaian, maka apa? Iya, tidak terjadi penumpukan gitu loh. Ya, kalau dalam bahasa nanti masih bisa kita carikan argumentasinya bahwa ulaika ala hudamir rabbihim itu adalah penekanan gitu. Paham ya? Jadi ya benar juga gitu. Tapi kalau kalian baca dengan cara bacaan yang kedua, cara bacaan yang kedua tadi gimana? Oke, yang kedua itu potong langsung lil muttaqin titik ya alladzina sampai ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cara baca ketiga hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Titik. Oke? Gitu ya? Bisa juga gitu. Ya kan? Nah, berarti kalau kita pahami dengan cara yang ketiga, kita memulai dari mana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti walladzina yu'minuna jadi apa di situ? Jadi mubtada, ya kan? Khobarnya ada di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi ini tidak umum memahami begitu, ya. Tidak umum. Yang umum ya ini tadi, pemahaman saya ketika saya kecil diajari oleh bapak saya, diajari oleh kiai saya misalnya, ya pemahamannya begitu. Tapi kalau kita baca ulang, ya, kita cari konteksnya misalnya. Karena kalau menggunakan ini, ya, menggunakan yang dipakai oleh Syekh Jalaluddin ini seolah-olah kalau saya rasakan ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu siapa? Pengikut Nabi Muhammad kan? Ya kan? Oke. Tapi kalau walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik kita pahami dengan cara saya tadi itu, siapa mereka itu? Mereka adalah ahlul kitab yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ada ahlul kitab yang sebelum era Nabi Muhammad, bahkan mati sebelum era Nabi Muhammad, mereka beriman. Loh gitu. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad, menunggu Nabi Muhammad, bahkan mencari Nabi Muhammad. Kan itu banyak yang mencari tapi nggak ketemu gitu. Ada yang mencari dan ketemu. Yang mencari dan ketemu siapa? Salman Al-Farisi misalnya. Salman Al-Farisi itu termasuk yang mencari dan kemudian ketemu. Nah, ini sekali lagi ini cara membaca ya. Cara membaca
agar kita ini mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, apalagi nih? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu tadi yang mau saya bahas yang terakhir. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Oke ya? Berarti itu satu rangkaian kembali dan kemudian dikatakan wa ulaika humul muflihun. Orang yang begitu itu adalah orang yang beruntung. Logikanya gimana? Logikanya bagaimana? Orang yang begitu tadi adalah orang yang beruntung. Logikanya, lah yang tidak begitu ya tidak beruntung. Oke? Berarti kalau alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang Islam, kan gitu. Ya kan? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mau kalian ulangi dari atas atau cukup dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang tidak mengumpulkan sifat-sifat yang seperti tadi itu, yang pada mereka tidak terkumpul sifat-sifat yang demikian tadi, mereka itu adalah orang yang tidak beruntung. Orang yang tidak beruntung itu berarti adalah orang yang rugi. Kaitannya dengan mana berarti? Maka yang digunakan oleh Al-Quran adalah untung dan rugi. Nah, kalau kita lihat perspektif pada saat itu, kenapa untung dan rugi? Karena masyarakat yang ada pada saat itu adalah masyarakat pedagang. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa untung dan rugi. Ya. Bahkan ini kalau al-muflihun itu apa? Untung atau beruntung? Beruntung, ya, tidak hanya sekedar untung, di atasnya untung ini. Ya. Al-muflihun itu adalah orang yang beruntung. Al-muflihun berasal dari kata aflaha yuflihu iflahan. Aflaha berasal dari kata falaha. Falaha membentuk kata al-falah. Al-falah artinya adalah ya orang yang beruntung kan, kemenangan ya, keberuntungan. Kalau al-falah berarti orang yang banyak untungnya. Orang yang banyak untungnya siapa? Petani dulu ya, konteksnya dulu. Kalau sekarang yang banyak untungnya bukan petani, petani banyak ruginya sekarang. Ya, kalau sekarang yang banyak untungnya adalah pengusaha batu bara, pengusaha minyak bumi. Ya, kenapa? Karena mereka tinggal ngambil aja, nggak pernah nanam. Kalau dulu ada tanahnya, mereka nanam, kemudian mereka panen, itu disebut sebagai orang yang beruntung. Al-falah adalah orang yang banyak untungnya. Kenapa? Karena mereka bisa memanfaatkan tanah, tapi permukaannya gitu. Permukaannya aja sudah menguntungkan, apalagi kalau yang diambil permukaan dan perut buminya. Nah, itu mestinya lebih beruntung lagi. Nah, gitu loh, ya. Ini perspektifnya berdasarkan konteks masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu, ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu di atasnya untung. Ya. Nah, kalau mereka tidak begitu maka mereka adalah orang yang rugi. Ya, maka ada wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu. Jadi kalau